فتصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها. Ibu Nyai Dr. Randa Haja Alusia Ilmi adalah buah hati dari pasangan Haji Ilmi bin Haji Sabri dan Hajah Acil Ramnah binti Haji Juri. Lahir di Banjarmasin 5 Desember 1963. Jumlah saudara 3 perempuan, 1 laki-laki. Kebetulan ulun yang nomor 2. Kami tuh tinggal di Kelayan A, Gang Sederhana. Setelah itu kami pindah ke sekarang yang Jalan Jati, namanya Jalan Pangeran Antasari. Kami dibesarkan lawan nenek. Ya diajar sini mandiri, pokoknya apa semua mandiri. Setelah lulus SD, dari Abahul masuk pondok. Nah, masuk di pondok, diandak di Pondok As-Safiyah, Bali Matraman. Hujan-hujanan nenek ulang antar ke sana, dan ading ulang pilah. Walaupun kuliah itu jam 9, berangkat harus setengah 6. Karena Jakarta bila sudah jam 9 turun macet, bisa kali sampai ke kampus. Karena boleh setengah 10 malam. Setelah Ibu Nyai Alusia Ilmi menyelesaikan sarjana muda di tahun 1989, beliau menikah dengan Pak Kiai Himron Mahmud. Mereka pun dikaruniai 3 orang buah hati, yaitu almarhum Gus Ziyad Nur Rahman, Ning Nurul Uyun, dan Gus Sa'adullah, serta 2 orang cucu perempuan yang bernama Ning Talita Hasna Umairah dan Ning Siti Ruqayyah Maulana. Ibu Nyai Alusia Ilmi adalah sosok perempuan yang luar biasa yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai penerus dari orang tua beliau untuk mengelola pondok pesantren bersama sang suami, juga sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anak beliau. Kesibukan menjadi seorang ibu nyai pondok pesantren tidaklah menghalangi beliau untuk menjadi seorang istri dan ibu yang baik. Ibu Nyai Alusia Ilmi melaksanakan rutinitas pekerjaan rumah mulai dari memasak, mencuci, dan pekerjaan rumah lainnya beliau kerjakan seorang diri. Hal ini tentunya bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Hanya perempuan-perempuan tangguh dan luar biasa yang bisa melakukannya dengan baik. Salah satu keistimewaan sosok Ibu Nyai yang beliau pertahankan sedari belia hingga saat ini, yaitu amalan sunnah puasa Senin Kamis dan tahajud setiap malam. Amalan ini sudah menjadi rutinitas beliau dan sudah menjadi darah daging di dalam sosok Ibu Nyai Alusia Ilmi. Sejalan dengan usia yang tidak muda lagi, yang mana pada tahun ini beliau berumur 60 tahun. Atas bujukan dari sang suami, beliau mengizinkan beberapa santri yang berinisiatif dari diri sendiri
dan diizinkan oleh orang tua santri tersebut untuk membantu dalam hal bersih-bersih rumah. Keistimewaan sosok Ibu Nyai Alusia Ilmi sudah terlihat sedari beliau masih kecil. Contohnya saja ketika ikut berdagang bersama ayah beliau, sontak dagangan pun menjadi laris manis terjual. Ulun aja boy lagi halus tuh ya, dibawa berjualan di pasar ikan. Abah ulun berjual kayu tuh duduk di atas itu lagi ulun halus tuh. Nah jadi si bila ikan duduk payu, ampun kujisin tahu sih. Sosok Ibu Nyai adalah sosok yang cerdas, rendah hati, sederhana tapi tidak seadanya. Akhlak dan sopan santun beliau sangat layak dijadikan panutan. Walaupun beliau sudah sangat senior, beliau sangat menghormati orang lain. Bahkan ketika bertemu ustadz-ustadzah yang baru mengajar, yang mana dulunya adalah murid beliau selalu memperlakukan mereka dengan sangat hormat, termasuk dalam hal memanggil. Orang tua pian Bu, kalau boleh tahu Bu, pekerjaan profesi sebelum menjadi pengusaha. Kan ulun menangis. Supaya perjuangan pian dengan pendiri itu artinya memang mungkin kalau anak-anak sekarang melihat sudah dalam arti sudah dalam bentuk jayanya, sudah besar, sudah mapan. Tapi sebelum awal-awal merintis itu kan jauh dari kata cukup bahasanya. Kalau musim masin banyu jualan air tawar, karena kalau berjualan bumbili bajukong sini. Dahulu ingat ulun pernah dibawa tuh oleh Sidin mencetak sendok. Nah, ulun kada tahu pang dahulu jar Sidin nak jar. Aku di sini sampai di bawah sini aku dahulu mencetak sendok. Nah kayak sih paling sejarah banget tuh pang buah jembatan merah tuh pang Sidin. Sampai ulun makanya ingat di jembatan merah aku di sini. Nah kayak dahulu di sini susah di jembatan. Makanya bila kerja ke Soleba itu jembatan merah tuh ingat ulun Sidin ajak makesa. Kadang kalau aku hendak bulik aja nak kayak kada berduit ya sini di jembatan merah tuh nasi mengesak. Pernah suatu hari gue mama ulun nih di Surabaya itu mengambil upah batapas ada di sini orang sekampung juga sugih di sini nasi itu dibuang di sini. Jaka membari kok ada aku di sini kok ambil aja sini. Untungnya di sini nakai di sini kakak ikam kakak ulun tuh kada pernah betagi anak nukar wade kada pernah di sini. Awal-awal tuh menangis juga boy ulun tuh di pondok tuh sebulan nangis, apalagi ingat tuh seorang di pondok akan nang maantar ulun ingat tuh menangis tuh boy di pondok tuh hujan nenek ulun maantar tuh nah nenek ulun maantar dari rumah ulun jalan jatuh tuh bebeca bu kami bertiga ulun nenek ilah maanjur ke Hotel Madiati tuh orang sugih kawan abah mau anjur situ hujan itu nang ulun bila di pondok nangis. Ulun ingat ya Allah ulun ini ulun nang ada ulun anjur itu bang ulun di pondok tuh sampai 3 bulan tuh nangis. Ya Allah ini adik anjur bebeca hujan dan hanya anjur sampai situ. Dari situ ulun langsung ke bandara. Bahal itu tiket tuh murah aja buat 30 berapa pun kan sampai 100.000 kan naik burak tuh bahal ke bandar. Jadi bila sebulan pokoknya ulun setengah tahun tuh menangis deh gue ingat nenek on adik ulun nih nah ilah nih manjur tuh hujan ya Allah kasihannya manjur hujan ya ulun ingat bila pondok menangis ingat apa kada balik ingat huitan kada ingat nang ading lah nenek ulun tuh manjur ya Allah juga perjuangan sini tuh manjur ulun tuh. Makanya ulun tuh di pondok alhamdulillah waktu tuh kayaknya walaupun orang-orang tuh ulun kadang kalau ulun subuh tuh kalau rajin ulun subuh tuh kadang kalau ulun surangan tulak ke masjid kan saban subuh tuh ulun tulak nang lain tulak kada ulun kada peduli ulun pokoknya di sana karena tulak ulun subuh tuh berdua ulun tulak di sana masjidnya agak jauh karena jalan raya tuh pas pondok ulun pas jalan raya jadi pondok sit jalan jadi di pondok tuh alhamdulillah bujur-bujur saatnya
ya menggunakan waktu tuh rasa kayak apalah, kasihan. Soalnya abah ulun ini kadang-kala waktu di pondok tuh sini ini kan memberi duit tuh kadang-kala 3 bulan sekali 4 bulan, jadi bisa ngatur seorang. Nang kadang-kala lucunya tuh sidin mah elangi ulun tuh lah, sudah ulun kuliah ke Jakarta, sidin kan ada duit. Ih, nak ada duit lah nak, abah nak beli ke Surabaya nak kayak bis 100 lebih nak kayak abah ada duit. Ya sidin tuh enggak ini bahaya minta duit ikap lah enggak kadang-kadang. Jadi ya Allah ajar ulun abah ulun tuh. Ibu seandainya tidak seperti orang pada umumnya, ya. Ibu itu betul-betul dewasa, ya. Keibuan dan pandiranan ibu itu berisilah berbobot. Kalau saya menilai Ibu Alus, orangnya memang humble, orangnya memang diem begitu, baik. Memang bukan sekarang aja, memang beliau begitu dari dulu. Pokoknya Ibu Alus seorang sabar. Beliau itu baik, disiplin gitu. Kalau memang ada sesuatu yang kurang di hati beliau, kadang-kadang saya suka ditegur juga. Waktu di Jakarta. Yang mau sekolah ini? Enggak, udah di Asafiyah kan. Beliau sama kawan beliau jalan, saya nangis ngamuk. Sampai datang beliau ketawa aja. Pokoknya Ibu Alus seorang sabar. Di Asafiyah aja beliau tuh, saya kan dulu maaf masih ngompol di ranjang. Beliau sabar sekali sama saya. Nggak pernah kalau disarikin? Nggak pernah. Dimarahi? Tidak pernah. Yang paling ingat tuh saya pas lagi ke mana, ke Jogja waktu itu dengan Kak Alus. Saya kan masih SMP, masih apa? Oh, yang sama kita. Mau nikah lah. Nah saya ini kan kadang-kadang ada keinginan mungkin beli ini gitu kan. Tapi kalau Kak Alus waktu itu ini kan mungkin nasihatnya bagus juga, kalau beli itu nggak perlu nggak usah dibeli gitu kan. Pokoknya ketujuh nukar. Iya, cuma karena Kak Alus memang disiplin dalam belanja gitu. Nah itu yang paling saya ingat waktu di Jogja itu mungkin. Ditangati belanja. Ditangati belanja. Pada saat itu ya, saya di YN di Syarif Datullah di Jakarta, kita di Suludin, ibu di Tarbiyah ya. Yang tadinya itu memang tidak apa ya, kan agak berbeda kan anunya, beda fakultas. Cuma memang kadang-kala karena kita satu kos dengan kawannya, nah kebetulan sekali bertemu. Padahal kawan angkatan itu ya tidak sedikit, satu angkatan banyak ya. Nah cuma memang pendirian saya waktu kuliah itu artinya memang fokus belajar dan ya entah kayak apa lalu karena di kos itu kawan kita menggayai karena saya di kosnya di komplek itu mungkin saya yang paling senior di situ ya. Nah, lalu kawan-kawan itu manggil kita, Kak katanya, tuh ada kawan kami katanya, tuh yang biasa kesini, biasa kesini. Saya bilang kemana? Itu orang Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, di hati itu biasa aja, tidak ada apa ya. Ketika KKN memang nggak satu lokasi, cuma waktu pembekalan kan jadi satu dari semua fakultas itu sama. Kemudian ya kita kan bergayaan, orang banyak bergayaan. Nah, rupanya dari bergayaan itu kemudian ada timbul rupanya gayaan itu menghasilkan ya sesuatu ya.
Sehingga ya setelah KKN masih belum juga sebenarnya, tapi sudah ada dalam ingatan ya, dalam ingatan. Lalu coba satu kali ada pertemuan, lalu pembandiran, nah, rupanya rasuk ya, rasuk. Dan alhamdulillah ibu ini kan memang walaupun berkawan banyak itu ya, berkawan banyak, kawannya banyak, tapi setelah kita selidiki itu kawan itu kawan biasa. Kita tadinya menduga kawan, tapi juga ada sebenarnya kawan biasa. Lalu di saat itulah kemudian kita mungkin juga ada sudah ada gerakan dari Yang Maha Kuasa ya, sehingga kita lalu bicara. Nah, bicaranya yang tadinya biasa kemudian bicara sampai ya, meningkat ke pembicaraan yang seperti pada umumnya ya, dan memang tidak ada basa-basi gitu. Jadi setelah kenal, lalu saya bilang kalau begitu saya pengen ketemu orang tua. Kegiatan itu dikurangi. Sejak dari awal ibu ini full. Ibarat orang begas Honda itu nggak pernah turun-turun. 100 terus. Iya. Ngajar itu saya bilang coba dikurangi. Ngajar dan urusan rumah itu nyucinya segala segala macam itu ya ibu nggak mau minta, kecuali anak-anak pada belakangan ini ikut membantu. Ini aja saya yang biar aja nanti sambil mereka jadi pengalaman, jadi kreatif, jadi biar aja mereka ikut bantu, mereka sendiri yang datang itu. Iya, banyak yang sebenarnya stop, jangan anak-anak yang aja yang bisa kita orang tuanya aja tidak keberatan ya. Itu yang kurang mulia 15 anak ini yang itu mau dibatasi. Itu. Jadi oleh ibu sebenarnya mereka belajar, tak usah. Saya bilang jangan, supaya mereka lebih. Karena biasanya saya pengalaman dulu dengan guru-guru itu ya, saya bantu guru-guru, saya ikut guru-guru dan kita itu senang. Darul Ilmi bermula dari sebuah panti asuhan yang didirikan oleh pasangan Haji Ilmi bin Haji Sabri dan Hajah Acil Ramlah binti Haji Juri pada 13 Juni 1983. Pada tahun 1990, panti asuhan Darul Ilmi berubah menjadi sebuah lembaga pendidikan Islam yang memadukan antara pendidikan salafiyah dan pendidikan modern. Pada awal tahun 2001 muncul usulan untuk merevisi nama yang sudah ada. Pondok Pesantren Yatim Darul Ilmi menjadi Pondok Pesantren Darul Ilmi. Mudah-mudahan pondok inilah ada atau kada ulang nanti, mudah-mudahan tetap berkembang, mungkin ada anak yang lanjut atau cucu, mungkin guru-guru yang lain. Karena pondok ini walaupun ada kerikil, ada tantangan, ada apa, kalau kita sejalan semua insya Allah. Karena ini boy walaupun namanya Darul Ilmi bukan punya abah ulun, bukan punya ulun juga, ini semua punya umat.